pagi. Terima kasih atas kesediaan Ibu untuk wawancara kali ini. Nama saya Meculis Gresiani Sukacita dari kelas 9A. Saya kelas 9A dari Ibu. Kali ini kami akan mewawancarai Ibu di bidang kesiswaan. Sebelum itu, bolehkah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Sebelum saya memperkenalkan diri, saya mau tanya dulu. Ini tugas untuk memenuhi tugas apa? Tugas bahasa Indonesia. Ya, silakan. Oh iya, saya perkenalan diri. Nama saya Anastasia Since. Saya di SMP Negeri 2 Sanongkoang, selain mengajar matematika, juga sebagai wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Oke, bagaimana perencanaan manajemen kesiswaan dalam upaya meningkatkan prestasi siswa? Untuk meningkatkan prestasi siswa. Prestasi siswa ini bukan hanya yang kami lihat di sini ini, bukan hanya di bidang akademik saja, tetapi juga di non akademik. Kalau di bidang akademiknya, yang jelas untuk meningkatkan prestasi itu yaitu dengan kegiatan pembelajaran, bimbingan akademik. Sementara di non akademiknya, sekolah kita mempunyai beberapa kegiatan ekstra seperti olahraga, pramuka, kesenian, kerohanian. Jadi minat dan bakat yang dipunya siswa itu akan tersalurkan dalam kegiatan ekstra itu untuk meningkatkan prestasi. Bagaimana cara mengatur dan mengoordinasi kegiatan kesiswaan? Mengatur kegiatan kesiswaan di sekolah. Itu kami buat program kerja yang jelas. Awal semester itu kami membuat program kerja yang jelas dan juga buat jadwal dan bimbingan yang terakhir, serta melakukan evaluasi dan juga laporannya secara berkala. Bagaimana cara menangani masalah disiplin siswa serta langkah apa saja yang diambil jika ada siswa yang melanggar tatanan? Untuk pelanggaran itu ada 3 jenis: pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan juga pelanggaran berat. Kalau pelanggaran ringan, penanganannya itu yang menanganinya adalah guru wali dan wali kelas. Nanti akan ditegur, dinasihati oleh guru wali dan oleh wali kelas. Kemudian untuk pelanggaran sedang, itu juga ditangani guru wali kelas dan juga bisa saja BK turun tangan kalau ada laporan dari guru wali atau guru wali kelas. Yang berikut adalah pelanggaran berat ya. Kalau pelanggaran berat nanti bisa kesiswaan dan juga kepala sekolah berturun tangan. Kita melihat dulu jenis pelanggaran beratnya seperti apa. Bisa saja akan dikeluarkan SP1 atau surat peringatan pertama dan juga pemanggilan orang tua. Tapi dilihat dari jenis pelanggaran yang mereka buat. Itu SOP untuk penanganan kasus atau pelanggaran. Bagaimana fungsi bimbingan dan konseling di sekolah? Fungsi bimbingan dan konseling di sekolah. Sejauh ini di sekolah kita sudah berjalan bagus. Bimbingan konseling dengan guru mapel dan juga guru wali kelas itu sangat berinteraksi baik untuk menangani masalah, baik masalah akademik maupun masalah karakter dan juga sikap siswa. Dan juga mereka juga merupakan perantara dengan orang tua. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program kesiswaan? Faktor pendukung dan penghambat, mungkin dari pendukung dulu. Faktor pendukung supaya kegiatan program kesiswaan itu berjalan lancar, yang pertama adalah komitmen dan kerjasama. Kalau kita menyusun program kerja, itu yang pastinya kita harus punya komitmen, maksudnya untuk berjalan seterusnya, tidak hanya dilakukan sekali saja. Dan juga harus ada kerjasama dari kepala sekolah dan juga bapak ibu yang lain supaya kegiatannya dapat berjalan dengan baik. Dan juga faktor pendukung yang kedua adalah sarana prasarana. Kalau tidak ada sarana prasarana, jelas program kerja tidak akan berjalan
minat dan motivasi dari siswa itu sendiri. Kalau kurangnya minat mereka, jelas programnya tidak berjalan dengan baik. Meskipun kami buat program kerjanya, tapi kalau tidak ada peminatnya, tidak ada motivasi dari siswa itu sendiri, itu tidak akan berjalan dengan baik. Dan juga dukungan dari orang tua. Dan juga itu pendukungnya ya. Kalau penghambatnya mungkin sama juga. Penghambatnya sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sarana dan prasarana yang tidak memadai akan menghambat program kerja. Dan juga kurangnya motivasi dari minat siswa. Kalau tidak adanya motivasi dan minat mereka, jelas kegiatannya tidak akan berjalan dengan lancar. Ya, mungkin itu pendukung dan penghambat. Mungkin itu saja pertanyaannya Ibu. Terima kasih atas waktunya dan informasi yang sangat berharga. Saya harap wawancara ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih, kiranya wawancaranya juga dapat bermanfaat untuk kalian, juga untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia kalian. Terima kasih. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anastasia Sinje hari ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan karakter siswa. Poin-poin utama yaitu 1. Kegiatan ekstrakurikuler kesiswaan berhasil menumbuhkan sikap disiplin dan kerjasama tim di kalangan peserta didik, seperti terlihat peningkatan kehadiran dan kekompakan mereka. 2. Pendekatan pembinaan yang diterapkan pelatih yang menekankan ketegasan dan pemberian motivasi efektif dalam membentuk mental dan fisik siswa. 3. Faktor pendukung utama keberhasilan. Program ini adalah dukungan penuh dari pihak sekolah dan kualifikasi guru yang memadai meskipun sarana prasarana masih sederhana. Terima kasih.